Lebih baik beli yang lain daripada menyesal setelah beli Wuling REV Lite. Oke, jadi saya udah pakai REV Lite 300 ini kurang lebih 6 bulan. Saya pakai daily tiap hari ya. Dan ada dua hal terpenting yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian beli ini. Supaya nanti nggak menyesal gitu. Jadi nggak kepikiran, aduh salah beli saya. Ini, yang pertama dari segi ukuran pastinya. Ya, ukuran mobil ini kan udah jelas kecil ya. Tapi sebenarnya walaupun kecil, kabinnya ini terasa lega. Buat sendiri udah pasti aman. Buat muat 4 orang juga aman-aman aja. Buat antar anak sekolah misalnya, itu juga aman-aman aja. Baris belakang buat penumpang juga masih oke. Buat 2 orang penumpang ya yang tingginya ya kira-kira 175 ke bawah masih oke lah. Asal perjalanannya nggak jauh-jauh amat. Nggak yang keluar kota gitu kan pasti bakalan pegel sih kalau saya bilang. Tapi kalau buat jarak pendek tuh masih oke. Tapi ini akan terasa sempit kalau kalian misalnya udah diisi berempat, terus harus bawa barang banyak gitu. Misalnya nih, kalian itu keluarga kecil dengan 2 anak. Kalau misalnya weekend mau main ke mall sambil belanja bulanan, nah ini bakal repot nih. Karena kan kalian lihat sendiri nih, bagasi mobil ini tuh kecil. Dan nggak bisa muat barang yang besar-besar. Terus space di kabin juga sisa dikit karena kalian udah berempat. Jadi bakal mengorbankan kenyamanan kalian. Terus misal seandainya kalian mau keluar kota berempat, ini bakal nggak ada space buat koper atau tas yang memuat baju-baju kalian. Itu bakalan repot. Paling solusinya kalian kalau mau nambah space, kalian bisa tambahin roof box di atas atapnya. Itu pun roof boxnya nggak bisa yang gede-gede amat ya, yang sesuai sama ukuran mobil inilah gitu. Yang kedua dari sisi baterai pastinya. Jadi REV ini kan yang varian range 300 km ya. Dan untuk jarak tempuh sih udah termasuk lumayan oke, lumayan jauh buat harian masih oke. Tapi yang disayangkan itu adalah ngecasnya lama. Mobil ini kalau ngecas biasa 1 jam itu sekitar 5-6% lah nambahnya lah. Dan ada beberapa skenario yang bikin ngerasa, aduh nyesel deh beli REV Lite ini. Skenario pertama, misalnya kalian tinggal di apartemen. Pastinya kalian nggak bakal bisa ngecas di unit kalian. Kalian harus cari SPKLU ya. Memang di beberapa apartemen kalau saya lihat tuh ada menyediakan beberapa SPKLU. Tapi kan terbatas ya, nggak gitu banyak ya. Dan kalian pastinya harus rebutan. Jadi kemungkinan kalian harus cari SPKLU di luaran. Karena ini casnya lama, kalau misalnya baterainya sisa 20% gitu. Itu waktu ngecasnya butuh lebih dari 10 jam kira-kira baru full. Kalian nggak mungkin dong nungguin di SPKLU selama itu. Kalau nungguin, jamin biaya ngecasnya bakalan membengkak. Yang pertama misalnya, beli makan, terus beli kopi lah, beli cemilan lah. Belum lagi kalau SPKLU-nya itu ada di dalam area parkiran ya. Pasti bayar parkir, minimal nambah 50.000 lagi. Jadi kalian yang mau ngirit karena nggak perlu isi bensin, jadi malah boncos, malah pengeluaran juga banyak. Nah ini kalian harus benar-benar pertimbangkan. Kalau kalian punya rumah sendiri, tinggal di rumah, bisa ngecas, itu aman ya. Kalian tinggal cas di malam hari, tinggal tidur, pagi-pagi udah nambah lumayan atau full. Jadi ini harus kalian pertimbangkan. Pikir sekali lagi deh, jangan ngegampangin masalah ngecas ini. Oke, skenario lain misalnya, kalian itu pagi-pagi berangkat ke kantor dengan baterai sisa katakanlah 45%, masih cukup lah pepeh dari rumah kantor balik lagi. Tapi kan kita nggak tahu ya, tahu-tahu misalnya dari kantor ada tugas ketemu klien atau ketemu orang siapa yang lokasinya itu berjauhan, ketemu beberapa malah, lokasinya saling berjauhan gitu. Kan itu bisa gelisah jadinya. Ini baterai cukup gak ya ke sini, ke sini, ke sini? Wah, kayaknya nggak cukup nih. Terus kalau mau dicas, itu ngecasnya lama. Sejam itu cuma nambah beberapa persen. Itu pun kalau SPKLU-nya tersedia. Kalau udah gini kayaknya ngerasa, aduh rese banget nih. Tahu gitu semalam cas sampai full. Ya tapi kan jarang ya kita kalau misalnya lihat baterai masih 45%, masa cukup PP, ngecas lagi malam. Kayaknya takut ngerusak baterai gitu, keseringan dicas gitu. Ya kalau kebiasaan saya sih jarang ya, baterai masih 40-50%, cukup PP kantor, saya cas ya. Karena keseringan cas juga kayaknya bakalan memperpendek umur baterai. Tapi so far sih buat saya sekarang masih aman-aman aja. Karena saya itu belum mengalami hal-hal itu. Cuma kepikiran aja karena dari 6 bulan pemakaian ini saya suka berandai-andai gitu. Cuma kalau kalian merasa problem-problem tadi bakal kalian temuin pas udah punya mobilnya, lebih baik pilih EV lain. Sebenarnya ada satu hal lagi sih, hal baru yang
saya merasa jadi menyesal beli REV Lite ini. Dan sampai beneran sih, saya pengen jual ini mobil. Apa itu? Saya bakal bahas di video berikutnya. Makin cepet like-nya banyak, makin cepet saya bikin video berikutnya.